Pak Eko boleh minta share screen peraturan nggak? Oke, makasih Kak Nadia. Di sini saya akan membacakan peraturan diskusi konflik dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama ada bab 1, ketentuan umum Disko, pasal 1. Ketentuan yang harus ditaati, dipahami, dan dilaksanakan oleh peserta diskusi konflik antara lain. 1. Peserta diskusi konflik merupakan mahasiswa atau masyarakat umum. Kedua, peserta diharapkan memasuki ruang diskusi online 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan nama asli ketika memasuki ruang diskusi. Yang keempat, peserta diwajibkan menjaga kondusivitas ruang diskusi. Yang kelima, peserta diwajibkan saling menghargai satu sama lain sekalipun berbeda pandangan dalam berdiskusi. Yang keenam, moderator memiliki kuasa penuh dalam mengatur jalannya diskusi sebagaimana mestinya. Pasal 2, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, dipahami, dan dilaksanakan ketika acara diskusi konflik berlangsung antara lain. 1. Peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon ketika acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk raise hand apabila ingin berpendapat atau berbicara di ruang diskusi secara online. Yang ketiga, peserta diwajibkan memperhatikan pakaian yang sopan dan background yang layak apabila ingin menghidupkan kamera. Yang keempat, peserta diwajibkan memperhatikan sopan santun atau tata etika ketika acara diskusi berlangsung. Yang kelima, peserta diwajibkan mengisi presensi ketika telah dibagikan oleh panitia diskusi konflik. Yang keenam, peserta diharapkan menyalakan kamera ketika sesi dokumentasi berlangsung. Bab 2, perbuatan yang dilarang dan sanksi. Pasal 3, ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam diskusi konflik. Yang pertama, dilarang menyalakan kamera ketika sedang melakukan kegiatan seperti A, makan, B, tidur atau rebahan, C, merokok, D, berkendara, dan E, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas. Yang kedua, dilarang melontarkan suatu kata atau kalimat yang tidak pantas pada saat diskusi berlangsung. Yang ketiga, dilarang menyela atau menginterupsi ketika peserta lain sedang berbicara atau berpendapat. Yang keempat, dilarang atau mengandung unsur sara sehingga menimbulkan kegaduhan. Yang keenam, dilarang melakukan tindakan atau perbuatan rasis. Pasal 4, ketentuan-ketentuan sanksi mengenai perbuatan yang dilanggar antara lain. 1. Diberikan sanksi berupa teguran tertulis melalui room chat ketika melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 dan 3. Yang kedua, diberikan sanksi berupa di-kick atau dikeluarkan dari ruang diskusi online ketika melanggar ketentuan pada pasal 3 ayat 2 dan 4. Yang ketiga, diberikan sanksi berupa ban permanen atau tidak diperbolehkan lagi mengikuti diskusi konflik ketika melanggar ketentuan pasal 3 ayat 5 dan 6. Oke, baik rekan-rekan berpikir sekalian yang saya hormati, di sini kita akan langsung masuk kepada materi, dan di sini saya akan mempersilakan kepada pemateri dari tim pro, yaitu Kak Pramesti Ratu, untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Ratu, time is yours. Oke, Talia, makasih ya atas waktunya. Jadi kali ini kita bahas Dewan ini menyetujui sosial media baru boleh digunakan oleh anak yang berusia di atas 13 tahun. Nah, alasannya kenapa sih boleh di next? Nah, yang pertama, semua tayangan yang ada di sosial media itu di luar kuasa kita. Kenapa sih? Karena misal nih, ada tayangan-tayangan yang kurang mengenakan. Kan kita nggak bisa ngatur itu di timeline sosmed kita kan. Terus juga nggak menutup kemungkinan pada saat kita asik scroll sosmed itu ada iklan yang mengandung unsur vulgar atau mengarah ke arah
pornografi. Nah, kalau udah nggak sengaja melihat hal yang seperti itu, otak itu akan memproses dan ngebuat kita bakalan inget hal tersebut. Bayangin anak di bawah umur nginget-nginget yang seperti itu kan nggak bagus ya untuk kedepannya. Terus yang kedua, terlalu asik bermain sosial media itu membuat anak cenderung malas untuk melakukan hal yang lain. Karena saat anak itu udah anak, kenapa? Karena pada saat di sosial media itu, saat kita misal memposting foto gitu, kurang mengenakan gitu, yang ngebuat anak itu jadi down dan ngerasa, "Ih, apa iya ya gua yang kayak dibilang si dia," gitu kan. Jadi kan ngebuat down dan bakal terus itu ngaruh ke psikis anak tersebut. Terus yang keempat, adanya kalau cybercrime itu kan contohnya kayak orang-orang yang nanti minta data pribadi dengan embel-embel dapat hadiah bla bla bla. Pasti yang namanya anak-anak kalau udah baca kalimat hadiah, ya digas aja gitu kan. Makanya mending anak di bawah umur 13 tahun itu nggak usah main sosmed dulu. Dan untuk anak yang udah berumur 13 tahun saat bermain sosmed pun itu harus di bawah pengawasan orang tuanya gitu. Karena kan peran ortu itu emang penting banget ya ngawasin hal-hal yang kayak gini tuh. Terus juga ya kita tuh emang hidup di era industri digital, yang mana hampir semua kegiatan itu kan pakai sosmed gitu kan, pakai teknologi dan sosmed itu ya produk dari teknologi ini gitu. Sekian. Oke, terima kasih banyak Kak Ratu atas pemaparan materinya ya dari tim Pro. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Niken selaku pemateri dari tim kontra untuk memaparkan materinya nih. Kepada Kak Niken, dipersilakan, time is yours. Baik, terima kasih. Dan di sini saya akan Halo Kak Niken. maaf mute. Oke, silakan udah ada dilanjut, suaranya. Kak. Udah Kak, udah ada. Baiklah, sini saya akan membacakan ini Oke, teman-teman, sepertinya ada gangguan jaringan sedikit yang dialami oleh Kak Niken. Untuk itu, kita menunggu selama beberapa saat ya.
Sabar menunggu ya guys ya. Orang sabar pacarnya banyak. Oke, untuk Kak Niken apa udah ada di ruang Zoom? Halo Kak Ya, Niken. halo. Oke. Sudah bisa Suaranya dilanjut udah jelas Kak? ya? Udah Kak, udah. Oke. Baiklah, saya dari pemateri. Ya. Baiklah, saya dari pemateri Tim Putra akan memaparkan pendapat saya. Dewan ini menyetujui sosial media baru boleh digunakan oleh anak yang berusia di atas 13 tahun. Next. Boleh di next. Belum ke next ya? Di sini belum muncul Kak. Next slide-nya. Bentar ya. Di sini sudah. Kayak gini aja ya. Soalnya takut nanti nggak muncul lagi. Boleh next, Kak. Mengapa anak di bawah umur 13 tidak boleh menggunakan sosial media? Padahal ada dampak positifnya juga dari sosial media untuk anak. Bahkan sekarang informasi-informasi penting didapatkan dari sosial media. Dengan demikian, kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Next. Berikut dampak positif untuk anak di bawah umur. Yang pertama itu dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang didapatkan dari konten-konten di sosial media. Nah, anak mendapatkan ide-ide baru itu dari konten di sosial media. Selain itu, mendapatkan hiburan juga dari musik-musik yang mereka kenakan saat konten-konten saat yang mereka membuat maaf. Anak mendapatkan ide baru dari konten di sosial media tersebut. Selain itu, mereka mendapatkan hiburan juga dari musik-musik yang mereka kenakan saat membuat konten. Dari hal tersebut, anak lebih rileks dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang kedua, itu mengajarkan anak sejak dini untuk bersosialisasi yang positif, supaya ketika dia dewasa sudah tidak kaget dengan dunia maya. Malah lebih bahaya ketika dia mengetahui sosial media tersebut dari temannya. Dengan demikian, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan ataupun yang temannya ajarkan, karena di bawah pengawasan orang tua. Yang ketiga, itu anak bisa mencari inspiratif yang berkaitan dengan hobi ataupun hal-hal yang menarik minat. Next. Lalu bagaimana untuk sisi negatifnya? Lanjut. Nah, selagi anak masih sehat dalam bersosial media, masih bisa ditegur ataupun diajarkan yang baik. Lagi pula nanti anaklah yang akan meneruskan generasi selanjutnya, dan jangan sampai biarkan anak buta akan dunia maya. Lagi pula sekarang dunia semakin canggih, semua menggunakan teknologi. Lanjut. Jadi, di mosi kali ini kami tidak setuju apabila anak dilarang bermain sosial media. Jangan melihat sisi negatifnya saja, tapi carilah sisi positifnya juga. Usia tidak menentukan mereka dapat mengetahui mana yang baik dan buruk, selagi itu di bawah pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar. Mereka juga memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka suka. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator.
Oke, terima kasih banyak Kak Niken atas pemaparan materinya dari segi positifnya ya. Nah, jadi di sini saya akan langsung mempersilahkan nih kepada teman-teman, baik yang dari tim pro atau tim kontra, atau mungkin teman-teman yang tidak masuk dalam kedua tim tersebut untuk memberikan pendapatnya setelah kita mendengar berbagai materi dari sisi pro dan sisi kontra. Kalau ada teman-teman yang mau berpendapat, dipersilakan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tim pro, yaitu kepada Kak Alif, untuk memberikan tanggapannya. Gimana nih Kak Alif terkait tema tema diskusi kita pada saat ini? Kak Alif kan dari tim pro kan. Nah, pendapat Kak Alif tuh gimana sih tentang tema kali ini? Tentang anak di bawah umur 13 tuh belum boleh main sosmed. Halo Kak Alif. Halo, halo. Ya, jadi gimana nih Kak? Kayaknya tadi paling aktif di room chat. Jadi saya butuh mendengarkan opini Anda ya. Silakan Kak Alif. Sebentar aku ditelepon, anjir. Bentar. Oke. Baik. Terima kasih kepada BTW Kak moderator. Alif, mohon maaf menyela, boleh on cam nggak Kak? Biar kita bisa melihat ketampanan Anda nih. On cam dong Kak Alif. Di sini gelap, woi. Ya dinyalain dong lampunya. Aku di kampus. Nih. Ya oke. Ya silakan memberikan pendapat Kak Alif. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya suara saya apakah kedengaran, moderator? Udah jelas banget ya. Silakan dilanjut. Oke. Baik. Berhubung saya di sini sebagai tim pro, saya akan mengemukakan pendapat saya terhadap mosi Gisko pada malam hari ini, yaitu kesetujuan saya terhadap Dewan ini baru menyetujui penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur 13 tahun. Tadi dari tim kontra sudah menjelaskan beberapa poin penting terhadap itu ya, dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, saya mengambil poin pertama nih, yang mana tim kontra itu mengatakan bahwasannya media sosial dampak positifnya itu dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang didapatkan dari konten-konten di sosial media. Tapi saya di sini tidak sependapat gitu loh. Karena pada dasarnya kalau misalnya anak di bawah umur itu atau di bawah usia 13 tahun itu, mereka itu lebih cenderung saya garis bawah itu kayak paksa dewasa gitu loh terhadap konten-konten yang ada di sosial media sekarang. Mereka itu cenderung berpenampilan yang tidak sesuai dengan umur mereka gitu loh. Dimana ya dari hasil penglihatan mereka dari konten-konten di media sosial tersebut, yang mana hal ini sangat disayangkan sekali gitu loh. Dan ini sangat realita ya guys. Aku tuh udah di daerah aku juga itu kan banyak tuh anak-anak bocil-bocil yang umur 9 tahun, 10 tahunan gitu. Mereka tuh kayak aku lihat tuh kayak paksa dewasa banget gitu loh. Kayak kayak goyang-goyang gini, terus berpenampilan pakai lipstick lah, apalah segala macam gitu loh. Jadi penggunaan media sosial ini tuh di bawah usia 13 tahun itu harus adanya nggak dibolehin dulu gitu loh, kayak biar mereka tuh bisa lebih fokus ke pendidikan mereka. Nah, kemudian juga kan sudah dijelaskan tadi sama tim kami ya, tim pro, terkait kerugian yang ditimbulkan dari anak-anak usia di bawah umur itu ketika bermain sosial media. Yang salah satunya tadi kalau nggak salah terkait mental, kemudian juga terkait konten-konten juga yang bersifat negatif. Seperti yang kita ketahui juga kan bahwasannya sosial media ini kan itu cepat banget gitu loh dalam menerima informasi, menampilkan tayangan-tayangan yang tidak bagus seperti yang dijelaskan oleh pemateri pro tadi, yaitu Mbak Ratu, bahwasannya
kita tidak dapat dipungkiri gitu loh. Anak-anak di bawah umur itu sekarang udah tahu yang namanya pacaran, udah tahu yang namanya cium-ciuman apa dan lain sebagainya, itu dari dampak apa coba? Dari dampak sosial media, dari apa yang mereka lihat gitu loh. Contoh dari kakak-kakak mereka yang udah dewasa gitu loh. Dan kita tahu juga media sosial itu kan nggak dibatasi ya guys. Jadi jadi anak-anak di bawah umur itu gampang gitu menerima informasi. Apalagi kita tahu terkait konten-konten pornografi juga, pasti mereka bisa mengaksesnya gitu loh. Jadi menurut kami dari tim Pro sangat tidak setuju sekali apabila anak-anak di bawah usia umur itu menggunakan sosial media. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Alif untuk pendapatnya. Jadi di sini saya bisa menarik bahwa dari pendapat Kak Alif tuh anak di bawah umur tuh dipaksa dewasa gitu karena konten-konten dari sosmed. Nah, terkait pernyataan Kak Alif nih, apakah dari tim kontra ingin menyanggah nih kayak, oh nggak setuju nih, saya ingin dengar ini dong, suaranya Kak Roni dong, ada Kak Roni nggak? Tadi kayaknya ada deh. Halo Kak Roni, Mas Roni. Iya loh. Nah, gimana nih tentang pendapatnya Kak Alif nih? Katanya anak di bawah umur tuh dipaksa dewasa karena konten-konten di sosmed. Nah, kalau menurut Kak Roni sebagai tim kontra nih tanggapannya gimana sih Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang jelas di sini saya sangat menentang apa pernyataan yang dilontarkan kepada saudara Alif. Mengapa demikian? Bahwasanya tadi dari tim kami sudah menyebutkan bahwasanya penggunaan sosial media bagi anak itu sangat penting dalam mendukung pertumbuh kembangan anak. Mengapa demikian? Karena di sini kita tahu sendiri bahwasanya anak sudah dapat berinovasi, mendapatkan ide inspiratif itu semua dari sosial media. Dan di sini saya sangat kurang setuju dengan pendapat yang dilontarkan Ali bahwasanya dengan penggunaan sosial media anak tuh dipaksa untuk dewasa, dan kurang tepat jika anak di bawah 13 tahun tidak diizinkan menggunakan sosial media. Bahwasanya di sini bukan anaknya yang dilarang untuk main sosial media, karena itu adalah salah satu hal yang mendukung pertumbuhan kembangan anak. Di sini bagaimana cara kita mengatasi agar anak tidak dipaksa dewasa oleh konten-konten yang ada. Maka di sini peran orang tua sangat penting dalam mengawasi tumbuh kembang anak, apalagi dalam bermain sosial media. Jika di sini anak bermain sosial media dalam pengawasan orang tua, pastinya anak tersebut bisa memilih bagaimana mereka disajikan oleh orang tua, bagaimana konten-konten tersebut yang sesuai dengan usianya. Maka dari itu pengawasan orang tua sangat penting di sini. Kemudian jika orang tua tersebut sudah memberikan edukasi kepada anak-anaknya, memberi pengawasan kepada anaknya, tentu hal-hal yang dikhawatirkan oleh saudara Alif tadi itu nggak akan terjadi. Dan kembali lagi bahwasanya di sini tumbuh kembang anak sangat bisa diukur dari sosial medianya. Jadi di sini anak itu bukan dilarang dalam sosial media meskipun di bawah 13 tahun, tapi harus adanya pengawasan orang tua. Dengan demikian, anak di bawah 13 tahun pun bisa menempatkan dirinya di mana dia bersosial media agar konten-kontennya tepat sasaran, seperti bagaimana pertumbuh kembang anak di usia di bawah 13 tahun. Seperti itu, Kak Thalia. Oke, terima kasih Kak Roni atas opininya tadi. Di sini kalau saya mau menarik inti dari opininya Kak Roni ini berarti sebenarnya bukan anaknya nih yang dilarang, tetapi pembatasan atau kontrol mengenai
pengaksesan konten-konten sensitif itu harus di bawah pengawasan orang tua berarti ya. Nah, di sini kira-kira ada nggak sih teman-teman mungkin yang dari tim pro atau dari teman-teman yang lain nih yang kurang setuju sama pendapat Kak Roni, bisa untuk menyanggah gitu, maksudnya memberikan opini lain. Oh, menurut saya ini nggak setuju gini. Apakah ada yang mau menyanggah? Kalau nggak ada, saya tunjuk lagi nih. Ini udah ada yang raise hand ya. Kak Fatwa, oke, silakan Kak Fatwa memberikan pendapatnya. Time is yours. Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar dengan jelas. Enggak. Apaan sih, Lip? Maaf, jaringan saya jelek banget ini soalnya. Saya benar bisa on cam ya? Ngelek nggak? Ngelek Aman. Ngelek. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Pecah. Cakep banget, Kak. Makasih Talia. Aduh, jadi salting aku. Oke, Lip, diam ya, Lip. Oke, baik. Anjay, Tanjung Apa nggak touch. kabar? Oke, di sini saya sebagai tim pro akan memberikan beberapa opini saya mengenai apa yang sudah kami bahas gitu kan. Sebenarnya banyak sih faktor kenapa kami itu mendukung kalau anak berusia 13 tahun, di bawah 13 tahun, itu sangat tidak diperbolehkan untuk bermain media sosial dulu. Tadi dari tim kontra itu berkata bahwa agar tidak kaget saat dewasa agar tidak kaget dengan dunia maya. Saya malah kaget mendengar opini yang seperti itu. Karena apa? Karena dunia maya itu tidak semembuat kaget itu loh ketika kita 13 tahun terus baru bermain media sosial. Jadi itu malah sebuah opini yang membuat saya kaget gitu loh. Bukan membuat orang dewasa bermain internet kaget, tapi bagaimana opini itu bisa terjadi ketika internet itu bisa menjadi sebuah wawasan yang luas bagi orang-orang dewasa. Jadi ketika kita menggunakan internet, pasti kan kita harus memilih bagaimana kita ingin menggunakan internet itu atau berita-berita apa yang ingin kita gunakan. Tapi balik lagi dia di bawah umur 13 tahun itu belum ada pemikiran ke situ. So Halo Kak Fatwa. Ini keluar dari Zoom ya? Halo Kak Fatwa. Ya, oke teman-teman, kayaknya Kak Fatwa keluar dari room Zoom. Tapi saya sempat mengambil sedikit kesimpulan tentang kata-kata Kak Fatwa di mana untuk mengenai ukuran anak umur 13 tahun itu belum ada pemikiran mengenai hal-hal yang dewasa gitu. Nah, terkait pernyataan Kak Fatwa nih, apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah gitu dari pernyataannya Kak Fatwa tadi? Sambil kita menunggu Kak Fatwa melanjutkan opininya ya, untuk mengefektifkan waktu. Oke, gimana? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Ada siapa nih ya di... Izin masuk ya. Menurut aku dari pernyataan Kak Fatwa tadi, saudara Fatwa belum memahami konsep diskusi malam ini, bahwasanya yang kita diskusikan itu sudah diklasifikasikan bahwasanya yang kita bahas adalah sosial media. Tapi di sini tadi saudara Fatwa mengatakan internet secara luas.
tidak mengklasifikasi sosial media tersebut. Jadi di sini saya kurang setuju dengan pelebaran konsep yang dibawakan oleh Kak Saudara Fatwa tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Roni atas tanggapannya mengenai pendapat dari Kak Fatwa. Di sini Kak Roni bilang pendapatnya Kak Fatwa ini masih terlalu luas, masih terlalu general, padahal sudah diklasifikasikan dalam tema bahwa mengenai sosmed. Nah, tadi Kak Alif sempat raise hand ya, mau ngomong lagi, atau kita ini dulu ya, lompat ke teman-teman yang lain dulu. Saya ingin denger ini dong suaranya Kak Aulia dong. Gimana nih Kak Aulia, menurutnya Kak Aulia? Apakah setuju sama emosi lagi? Apakah setuju sama tema perdebatan kita, tema diskusi kita pada malam hari ini atau enggak setuju? Bisa dong Kak Aulia speak up. Gimana nih menurut Kak Aulia? Halo Kak Aulia. Ini jangan-jangan Zoom-nya ditinggal ya? Oke, kayaknya Kak Aulia belum memberikan tanggapan. Ini ada Kak Alif lagi yang raise hand. Oke, silakan nih Kak Alif. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini cuman ingin menyangga dari pernyataan Kak Roni tadi yang awal telah menyangga pendapat saya terkait topik disko pada malam hari ini ya. Bahwasannya dari tim kontra itu mengatakan bahwasannya media sosial itu perlu dibutuhkan gitu loh untuk pertumbuhan, untuk pertumbuh kembangan bagi si anak katanya ya dari tim kontra tadi. Dan perlunya pengawasan dari orang tua. Nah, kita ketahui kan bahwasannya orang tua itu tidak bisa menemani kita setiap saat. Orang tua itu tidak bisa menemani anak-anak itu setiap saat gitu loh. Dalam hal ini kita tahu bahwasannya bermain sosial media itu nggak ada itunya, kapanpun dan dimanapun dan kapan saja itu bisa terjadi loh hal-hal yang mana yang kita tidak inginkan. Dan juga terkait itu tadi yang disebutkan oleh Kak Roni terkait pertumbuh kembang biakan anak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya anak-anak yang di bawah umur 13 tahun itu kan anak-anak usia dini itu kan menurut saya itu lebih cenderung mereka itu harus bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya gitu loh. Nggak usah dulu fokus kepada media sosial karena ini itu kan sangat sangat benar banyak sekali dampak negatifnya loh yang ditimbulkan. Seperti sifat keegoisan mereka masing-masing itu cenderung kayak lebih itu bisa bersifat adiktif atau kecanduan gitu loh. Dan ini bisa menimbulkan efek malas yang seperti yang disebutkan oleh pemateri Prout kita tadi. Dan menurut saya tentang pertumbuh kembang anak itu bisa dilakukan dengan di mana orang tua itu bisa mengikut sertakan anak-anak itu untuk kursus ataupun ikut ikut pengajian ikut pengajian atau beribadah di rumah Tuhan mereka masing-masing gitu loh. Dan ini tentu akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan gitu loh untuk kita semua. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke, makasih Kak Alif atas tanggapannya. Jadi berarti di sini menurut Kak Alif itu meskipun ada orang tua, tetapi orang tua itu tidak bisa mengawasi anak setiap saat gitu ya. Pasti ada kesibukan atau aktivitas yang dijalani orang tua, sehingga orang tua tidak bisa nih mengontrol atau mengawasi secara 100% apa yang dilakukan anaknya, apalagi dalam mengakses media sosial gitu ya Kak Alif ya. Iya, benar sekali. Di sini aku ingin dengar suaranya Kak Saskia dong. Kak Saskia Nora ada nggak? Hai Kak Saskia. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Aku pengen denger ini dong suaranya Kak Wahyu Rahma nih. Hai Kak Rahma. Aku pengen denger dong tanggapannya Kak Rahma terkait tema diskusi kita pada malam hari ini. Kira-kira gimana? Hai Kak Rahma.
Sepertinya Kak Rama kurang memberi respon ya. Teman-teman yang lain ada yang mau speak up lagi nggak? Gitu. Jangan itu terus dong. Aku bosan deh denger suara Alif sama Roni dari tadi. Kak Egan nih. Hai Kak Egan. Gimana nih pendapatnya Kak Egan mengenai tema diskusi kita pada malam hari ini? Ayo speak up dong. Pak Eko deh. Yang lain speak up yuk, yang lain speak up yuk. Pak Eko, gimana nih tanggapannya Pak Eko terkait perdebatan diskusi kita pada malam hari ini? Gimana kalau menurut Pak Eko setuju nggak sih? Lebih ke pro atau kontra nih kalau menurut Pak Eko nih? Kalau dari aku sendiri sih, di sini aku nggak dukung tim kontra ataupun pro ya. Di sini kayak aku pengen jadi oposisi aja, menengahi. Jadi kalau semisal anak di bawah umur 13 tahun tuh mereka nggak diperbolehin main HP ataupun gadget ya intinya ya. Nah, itu malah membuat mereka tuh nanti kayak gagap teknologi. Jadi kan ada istilah tuh gagap teknologi, yaitu kayak kita nggak paham sama teknologi yang semakin berkembang di zaman ini. Nah, terus kalau semisal anak itu diperbolehkan, jadi di sini saya lebih ke kontranya sih. Jadi kalau semisal anak itu diperbolehkan kan takutnya dari sisi negatifnya itu kayak semisal anak-anak tuh malah melakukan hal yang tidak dengan gadget tersebut ataupun pemanfaatan internet yang disalahgunakan. Tapi di sini kayak yang dari siapa itu tadi pemateri pro ya, pemateri kontra dari Mas ini kan bilang asal terdapat pengawasan yang kuat dari orang tua itu cukup aman ketika pemberian gadget itu di bawah kepada anak di bawah umur itu diberikan. Jadi gimana ya kata-katanya? Jadi pemberian gadget di bawah umur itu boleh diberikan asal ada pemantauan dari orang tua. Kadang kan orang tua tuh udah dilepas aja, yang penting anak antang. Harusnya di sini ada catatan, orang tua tetap terus mengawasi putra-putrinya dalam menggunakan gadget, gawai, ataupun dalam mengakses internet. Begitu. Mungkin dari yang lain bisa menanggapi, barangkali dari pendapat argumen saya kurang. Oke, makasih Pak Eko untuk tanggapannya. Jadi kalau menurut Pak Eko nih, anak-anak zaman sekarang nih akan gaptek kalau nggak diperbolehin main sosmed. Apalagi kan generasi milenial nih yang hidupnya berdampingan dengan teknologi. Agak sayang juga sih kalau emang aksesnya untuk untuk mengakses media sosial itu dibatasi gitu ya. Nah, kata Pak Eko nggak apa-apa kok asal di bawah pengawasan orang tua. Nah, terkait pendapat Pak Eko nih, ada yang ingin nyangga nggak sih dari tim pro atau kontra nih? Atau dari teman-teman. Tadi Kak Egan kayaknya sempet on cam deh. Ayo dong Kak Egan, saya ingin dengar pendapatnya Kak Egan. Alif ya, tadi dia bilang kalau orang tua itu nggak punya waktu cerdas. Si Roni bilang kan